Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Bapak Abdurrahman Mahfuz Abdurrahman, Bendahara Umum PKS, insan pers sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Saya perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melakukan konsolidasi nasional dan sekaligus memberikan B1 KWK sebagai bukti dukungan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera kepada calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota, wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024 ini. Yang kedua, tentu kita juga dalam proses penyerapan aspirasi di Pilkada ini, kita menerapkan bottom up, artinya calon-calon kepala daerah atau wakil kepala daerah diharapkan bisa berkomunikasi dengan DPD jika itu sebagai bupati atau wali kota, dan berkomunikasi dengan DPW jika dia seorang calon gubernur atau wakil gubernur. Yang itu kemudian DPD akan menyerahkan surat melalui DPW kepada DPP. Begitu juga untuk DPW mengirimkan surat ke DPP siapa yang dicalonkan. Oleh karena itu, semua calon yang ada dalam kesempatan ini insya Allah bisa dipastikan semuanya sudah melalui proses bottom up ini, sudah bertemu dengan struktur di bawah. Kemudian setelah di DPP, kami membentuk yang namanya tim profesional dan independen untuk melakukan kajian. Apakah calon kepala daerah atau wakil kepala daerah ini layak untuk kita usung, yaitu tim TPI namanya, tim profesional dan independen. Apakah punya kredibilitas, apakah punya kapasitas dan elektabilitasnya memadai, nah itu semua dikaji di tim profesional dan independen. Nah yang ketiga, tentu di hadapan seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, kami menegaskan bahwa dengan modal soliditas struktur, dengan militansi kader, dan juga kerja-kerja kolektif dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hari ini kita ingin menunjukkan bahwa kita all out untuk melakukan dukungan bagi pemenangan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PKS pada pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Saya juga ingin menegaskan bahwa kepada para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, bahwa mari kita bersama-sama wujudkan agar proses dan tahapan Pilkada tahun 2024 ini dapat berjalan secara demokratis, juga aman, damai, dan insya Allah akan menghasilkan Pilkada yang bermartabat. Sehingga insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan kepemimpinan di daerah yang lebih berkualitas dan lebih baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan awal ini. Secara detail nanti bisa disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi kaitan detail berapa yang akan dilantik, berapa yang akan diberikan B1 KWK dan sebagainya. Nah itu rincian-rincian detailnya insya Allah akan disampaikan oleh Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Presiden, Pak Saihu, izin Pak Mahfud, para kawan-kawan media yang saya cintai,
yang saya sayangi dan yang paling membantu aktivitas kegiatan politik Partai Keadilan Sejahtera Nasional. Semoga sehat-sehat semua ya. Kawan-kawan sekalian, konsolidasi nasional hari ini adalah komitmen PKS untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024. Jadi bukan mudah ini, ya, 500 lebih, ya. Oleh karenanya PKS memberikan mandat kepada putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Hari ini DPP PKS mengumpulkan seluruh kandidat Pilkada untuk memberikan formulir persetujuan B Parpol KWK. Ya. Hari ini DPP PKS memberikan 365 formulir persetujuan B Parpol KWK. Ada 31 persetujuan B Parpol KWK untuk gubernur, 31. Kemudian 65 persetujuan B Parpol KWK wali kota. Dan 272 persetujuan B Parpol KWK bupati. Tentunya ini mempunyai target ya. Ada 2 poin target kita. Target utama pertama untuk memastikan kelancaran pendaftaran para cakada yang akan berlangsung 27-29 Agustus 2024 nanti. Ya, itu yang pertama. Jadi mereka ready and siap untuk mendaftarkan. Yang kedua, untuk memastikan kemenangan para calon kepala daerah yang diusung PKS dalam konsultasi Pilkada pada 27 November 2024. Ya. Nah, selain pembagian formulir persetujuan, kawan-kawan sekalian, komunikasi hari ini agendanya adalah arahan, ya, arahan dari pimpinan. Arahan akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Sagaf Al-Jufri. Arahan ini adalah bagian daripada usaha dan ikhtiar PKS untuk memberikan pemahaman platform, ya, partai dalam program kerja para calon kepala daerah. Kita ingin memastikan bahwa calon kepala daerah nantinya akan bisa bekerja sebaik mungkin untuk mesejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya masing-masing. Inilah kira-kira poin-poin yang menjadi perhatian dalam pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi catatan penting untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Presiden dan Sekjen. Baik, teman-teman rekan pers, kita akan buka satu saja sesi tanya jawab. Kita batasin satu saja untuk tanya jawabnya. Silakan, perkenalkan dari mana dan media apa. Oke. 1, 2, 3, 4. Udah pas, cukup 4. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Adaha dari Media Radar Banten. Pertanyaannya Pak, terkait dengan rekomendasi provinsi, apakah linier untuk rekomendasi di tingkat kota kabupaten? Karena seperti di daerah Tangsel, itu provinsinya PKS mendukung Andra Soni, tapi di Tangsel belum ada keputusan apakah mendukung Benyamin Pilar atau Marcel gitu. Nah, mungkin apakah keputusan itu linear atau tidak? Terima kasih. Kita tampung semua dulu. Ya, Pak Presiden. Siapa lagi? Selamat siang Pak, izin saya Krisna dari kompas.com. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kemarin waktu Pak RK mendeklarasikan dukungannya dengan Pak Suswono untuk maju pada Pilgub 2024, apakah dari PKS itu sudah secara resmi dengan Pak Suswono dengan Pak RK itu apa sudah resmi mengusung beliau berdua untuk maju ke Pilgub maksud saya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies Pak? Ini kan Pak Anies sebelumnya PKS mengusung Pak Anies untuk maju ke Pilgub maksud saya. Nah itu bagaimana, sudah ada omongan sebelumnya dengan Pak Anies atau bagaimana komunikasinya? Lalu yang ketiga, berarti secara resmi PKS sudah bergabung ke Kim Plus ya Pak, dengan adanya
pasangan RK dan Pak Suswono ini? Terima kasih. Oke, siapa lagi tadi? Oke, kalau bisa pertanyaan cukup satu saja ya. Oke. Izin Pak, perkenalkan saya Tria dari Kompas.com juga. Mau izin penegasannya pertanyaan teman-teman yang lain tadi dengan apa ya dari Kompas.com terkait dengan pilkada saat ini gitu. PKS kan Tria. Terkait dengan pilkada tahun ini PKS cenderung di pemberitaan itu kan bergabungan Kim Plus gitu. Nah kemudian juga kemarin sudah diklaim kalau misalkan PKS mendukung RK dan Pak Suswono gitu di Pilkada Jakarta. Apakah tidak ada kekhawatiran pendukung PKS yang notabene beririsan dengan Pak Anies gitu, PKS khawatir akan kehilangan masa pendukung atau simpatisannya gitu di Jakarta. Kemudian untuk di Jawa Tengah kan Kim Plus Pak Dasko sudah menyatakan akan mendukung Ahmad Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah. Apakah PKS juga akan mengikuti memberikan dukungan kepada pasangan tersebut? Terima kasih. Cukup ya? Satu kan? Oke. Baik. Dijawab Sekjen dulu atau Presiden? Presiden dulu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama dari Mas Saiful ya. Apakah kita koalisi di provinsi dengan kota kabupaten linear atau tidak? Ini tidak seluruhnya juga linear ya, tapi itu tergantung situasional dari satu daerah. Yang bisa dilinearkan kemungkinan akan linear. Yang tidak memungkinkan ya satu persatu ya. Nah, termasuk diantaranya di Banten ya. Di Banten ini kita hampir rata linear antara di provinsi dengan kota kabupatennya, saya kira hampir semuanya terjadi itu. Nah, tapi di daerah-daerah lain konfigurasinya tetap nggak bisa juga dipaksakan, sehingga mungkin berbeda antara yang di provinsi dengan pasangan di kota kabupaten, dukungan dari partai-partai politiknya. Saya kira itu ya. Kemudian yang kedua dari Mas Tisna ya, apakah PKS secara resmi bergabung resmi mengusung RK dan Suswono? Betul. Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman, dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK Suswono. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. Kira-kira begitu ya. Yang ketiga, apakah PKS sudah bergabung ke Kim Plus ya? Sesuai dengan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Agustus kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri hasil musyawarah majelis syuro itu memang betul bergabung dalam koalisi. Gitu. Kemudian dari Mas Tria yang menegaskan dengan bergabungnya ke Kim Plus apakah tidak ada kekhawatiran ditinggalkan para pemilih. Ini sebagai satu ikhtiar ya, dan keputusan yang diambil oleh PKS bukan keputusan orang per orang, tapi sekali lagi adalah keputusan musyawarah majelis syuro. Saya sebagai presiden PKS tentu melaksanakan saja apa yang diputuskan oleh musyawarah majelis syuro. Ketika musyawarah majelis syuro meminta agar PKS berkoalisi
Itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian banyak, pro kontranya juga. Tapi kemudian ketika hasilnya adalah harus koalisi, maka saya tentu menjalankan kebijakan itu berkoalisi. Ya. Nah, adapun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konstituen kita, insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus melakukan edukasi politik terhadap struktur kita agar tetap solid, termasuk juga kepada pemilih agar juga paham kenapa PKS melakukan kebijakan yang seperti itu. Memang mungkin komplain-komplain ya sedemikian banyak hari ini, ya kita tadi menjawab dengan hal-hal yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan itu bisa difahami dengan baik. Terima kasih. Ada tambahan cukup? Jadi kawan-kawan sekalian, saya pikir ini semua hasil keputusan musyawarah. Jadi dan memutuskan cakada cawakada juga bukan main, dari bottom up, bukan dari atas. Sehingga semua keputusan yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi keberkahan buat Partai Keadilan Sejahtera. Konsekuensi apapun adanya, PKS biasa menghadapi segala situasi dengan sistem edukasi yang sangat detail, yang akan memasyarakat, insya Allah PKS akan mendapatkan kemenangan cakada cawakada nasional yang sangat signifikan insya Allah. Doanya, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak Presiden, Pak Sekjen? Ya, cukup. Baik, terima kasih teman-teman rekan media. Sekali lagi terima kasih buat Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, Bapak Sekjen PKS Habib Abu dan Bendum, Bapak Mahfuz Abdurrahman. Mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan bisa nanti langsung kepada kami di juru bicara.